izin Bib. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita sayangi para habaib zuriyat Rasulullah yang berhadir pada malam hari ini, yang menambah keberkahan kita sabarataan duduk di majlis ilmu yang insyaallah ini akan menjadi saksi untuk kita semuanya, baik lahir maupun batin, baik yang kelihatan oleh mata ataupun yang tak kelihatan oleh kasat mata, semuanya bersaksi orang yang hadir di majlis ilmu ditambah zuriat Rasulullah yang ikut berhadir dalam majlis ilmu tersebut, insyaallah tidak diragukan lagi keberkahan yang berlimpah Allah berikan kepada kita, limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, qabul segala hajat kita fid din wad dunya wal akhirah, sampai pahalanya, pancaran nurnya kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang ada terkait keluarga, witan, dan sanak dan yang lain sebagainya. Sabartaan juga senang melihat kita duduk di majlis-majlis ilmu seperti ini. Yang duduk hanya mendengarkan saja itu sudah mendapatkan barakahnya luar biasa, apalagi bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, masya Allah, la quwata illa billah. Allah yang membanggakan kita sabarataan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Maka yang demikian sudah mendapatkan jaminan bagi Allah untuk kita sabarataan orang yang selalu istiqamah dalam menuntut ilmu agama, surga yang akan didapatkan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi yang agung, uswatun hasanah, qudwatun hasanah. Insyaallah akan cepat sampainya salam kita, salawat kita kepada baginda Nabi, karena dihadiri para zuriat-zuriatnya, dan juga salam pian pun ulun sampaikan sudah kemarin waktu di Madinah Al-Munawwarah, yang tiada hari tanpa ziarah ke makam baginda Nabi, yang ulun sampaikan terus kepada baginda Nabi, orang-orang yang selalu hadir di majelis ilmu, di majelis taklim bersama ulun dan bersama zuriat-zuriat pian ya Rasulullah. Panggil mereka semua untuk bisa ziarah ke pusara makam engkau ya Rasulullah. Seperti itu doa ulun ketika berhadapan langsung dengan pusara makamnya Rasulullah. Dan ulun sebutkan para zuriatnya, baik itu Habib Sofinya beserta keluarga Sidin, Habib Ahmad As-Segafnya, Habib Abdurrahmannya, Habib Ibrahimnya,
yang ulun kenal samuan para habaib Rasulullah ulun sampaikan semua ini. Walaupun buhan pian kada sempat menitip salam dengan ulun, langsung ulun sampaikan dengan pada tuan buhan pian. Alhamdulillah semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab yang pertama malam hari ini adalah kitab At-Taqriratus Sadidah. Kemarin kan karangan Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf yang ditahqiq oleh Habib Zain Ibrahim bin Smith. Ternyata pas di Madinah kemarin, anak Sidin, anak daripada Habib Zain bin Smith, datang ke hotel ulun mantari korma. Ulun nggak tahu sebelumnya pada Sidin tuh anak Habib Zain bin Smith. Ketika disampaikan oleh kawan, ini Said Ahmad, ada nomor WA nya ulun bisa. Ini Said Ahmad. Oh nggih. Abah Sidin siapa? Habib Zain. Hingga situ aja tahunya. Ulun kada menakoni lagi ujungnya. Imbah di antara Sidin kurma itu salaman biasa aja. Pas hendak bulikan, sehari sebelum bulikan tamu Sidin pulang. Nah, ketika proses ulun selama di Madinah, pandir, kenapa hati ini modelnya tuh mengarahkan takuni lagi siapa Habib Zain itu. Belum takuni lagi. Julun Ustaz Kusyairi. Habib Zain itu siapa sih Din? Anunya apa? Diam si Din. Ada menjawab. Curiga dulu. Julun bila kada menjawab atau lambat menjawab, pasti ada sesuatu ini. Jadi ulun lihat di WA anak Sidin itu, buka di profilnya Said Ahmad bin Smith ya. Hah? Belum tahu nih bahasa Jalan Ustaz Kusyairi pada hebat bujur-bujur lawan ulun juga kan bapak kada lawan orang lain juga ulun paham pian jadi pian beranai ini. Siapa garang Habib Zain itu? Kada menjawab juga masih senyum. Kayak ini aja. Ulun bikin nyampe tangan lah. Fadal. Iya kan julun Habib Zain bin Smith yang sebagai pentahqiq kitab At-Taqriratus Sadidah. Iya benar aja. Nah, julun alhamdulillah. Langsung ulun merinding di situ. Itu julun kitabnya ulun sering baca di majelis ulun. Kawakah julun bertamu lawan Sidin, sebenarnya kawah Jepang ya, cuman ketat benar penjagaan. Dan di sini nama Habib Zain bin Smith itu dikontrol orang, dikontrol oleh pemerintah di situ. Karena Sidin kan punya majelis, Sidin punya tanaman kurma juga di situ, Sidin lawas sudah di sana. Jadi yang ulun makan kurma itu adalah kurma Habib Zain bin Smith yang ulun bagikan ke jamaah juga. Itu tanaman Sidin. Langka kurma ajwanya itu, kurma ajwa yang aliyah, yang nomor 1, yang paling tinggi. Di baris Sidin pulang, dijulungi Sidin kurma ajwa yang rutabnya. Rutab ajwa ini ngalih dicari aja Sidin. Jarur Ustaz Kusyairi tadi sebagai perantaranya, ngalih dicari. Ini tagapian benar Sidin mau menjulungi. Cari di pasaran rutab ajwa itu kada dijual orang. Biasanya yang ajwa yang tua-tua aja sudah. Nah, yang rutab, yang artinya yang masih kayak sao itu nah. Ajwa yang kayak sao dapat itu luar biasa. Tinggi benar itu anunya. Khasiatnya tuh yang di dalam dan kelasnya yang paling tinggi juga.
Kalaupun dijual itu kisaran jutaan dalam sekilonya, bisa 1,5 juta selebih. Jadi satu box itu hitungan 2 kilo di Jolongnya Sidin malam. Nah, Jolong alhamdulillah, Jolong kayak apa deh kisahnya jadi sampai ada kawah bertamu Sidin dalam kontrol pemerintah di sini. Jadi siapapun yang hendak bertamu lawan Sidin, kita harus didata bujur-bujur orangnya dan kada sembarangan. Namun hanya kenal kada kawah. Nah, kalau hendak yang nyamannya Sidin lawan pengarangnya langsung. Kebetulan pas sudah ulun berhubungan lawan Sidin, berteleponan lawan Sidin, mohon maaf ya Sidin, orang Arab. Ulun terjemahkan aja ini. Ujar Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kabnya, ulun lagi di Mekah. Mantar anak sekolah Sidin, ulun lagi di Mekah. Balik ke Madinah bisa habis Jumat. Sedangkan kami Jumat pagi jam 8 sudah berangkat ke Jeddah. Dari Madinah ke Jeddah. Nah, jalan teparawong kami nih. Ayo justru kada Bapak. Kalau nyakada kawa bertamu saat ini, karena ikam waktu umrah berikutnya karena insyaallah bertamu di sini. Undang ke rumahku di sini. Langsung pengarangnya ini. Alhamdulillah jalan. Kada sengaja rancak kita hadiahkan Fatihah kepada beliau. Tahu-taunya Allah pertemukan sesuatu itu yang tanpa ulun ketahui juga. Karena ulun mengirimkan Fatihah tawasul kepada beliau tanpa diketahui Sidin juga. Akhirnya dipertemukan tanpa sepengetahuan ulun juga. Tang tiba-tiba tetamu atas izin Allah. Senang benar Sidin mendengar majelis yang ulun pimpin, kitab karangan Sidin yang dibacakan. Subhanallah Sidin. Senang benar Sidin. Setiap hurufnya itu sampai pahalanya ke Sidin, sambung terus jadi amal jariah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Sunanul wudu. Kesunahan dalam berwudu. Sunanul wudu'i katsiratun. Kesunahan wudu itu banyak. Awsalaha ba'duhum ila sab'in. Para ulama mengumpulkan kesunahan wudu itu sampai 70 bagian. Wa minha diantaranya al-awwalu as-sunanul lati qabla ghaslil wajhi. Yang pertama adalah kesunahan yang terdapat sebelum berwudu atau sebelum membasuh wajah. Apa kesunahan yang pertama? Sunat yang pertama adalah at-talaffuzu bi niyyati sunanil wudu. Fayaqul nawaitu sunanal wudu. Melafazkan niat sunat wudu. Dilafazkan. Kayak bacaan nawaitu sunanal wudu, itu yang paling pendek. Aku berniat untuk melaksanakan wudu karena Allah Ta'ala. Atau yang rancak kita baca itu diucapkan. Hukumnya menurut Imam Syafi'i dalam kitab sini, melafazkan niat hendak berwudu, melafazkan niat hendak sembahyang, sunat hukumnya. Jadi jangan sampai ada yang beranggapan apa jalan itu sembahyang nyaringnya usalinya, nyaringnya niatnya. Niat tuh ada di muntung, di hati. Tuntung-tuntung belajar dulu. Tuntung-tuntung belajar. Yang namanya niat itu mahallun niyyah fil qalbi. Tempat niat itu dalam hati, bujur dalam hati. Cuman itu hanya lafaz niat yang diucapkan di mulut. Sunat aja itu, bukan niatnya di situ, itu hanya lafaz niat. Nanti mainnya hanya dalam hati. Jadi kalau masalah perbedaan fikih ini kada usah terlalu
gembar-gemborakan, nggak usah terlalu dipermasalahkan, karena yang namanya fikih itu pasti banyak terjadi khilafiyah, banyak terjadi perbedaan pendapat, baik di wudunya, di sholatnya, dan masalah fikih ibadah lainnya banyak perbedaan. Yang kedua, at-tasmiyatu wat-ta'awudz, atau dibalik boleh, at-ta'awudz wat-tasmiyah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha bismillah, paling pendek sekurang-kurangnya bismillah, dengan menyebut nama Allah, selesai. Wa akmaluha, secara komplitnya, secara sempurnanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tambahan lagi, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, supaya terhindar dari godaan-godaan setan, baik lahir maupun batin, terhindar daripada godaan bisikan dan was-was daripada syaitan. Itu yang lengkapnya dah. Nak berwudu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nyarinya mulai melakukan hal-hal yang disunatkan sebelum berwudu. Apa gawiannya? Yaitu as-siwak, bersiwak. Wa yusannu ayyakuna minal a'raq, disunatkan bersiwak itu menggunakan kayu yang terbuat dari pohon arak. Pohon arak artinya lain arak yang gesan mabuk-mabukan lah, lain itu araknya bahasa Indonesia, ini arak bahasa Arab. Jadi jangan dikira kena aja pakai kayu arak, kalau mencari aing pohon arak ngesan mabuknya itu gitu, disuk diulah siwak, lu mabuk bener kan kena getah arak itu. Wa munadabil ma, kemudian boleh inya itu dicelupkan ke air. Kalau misalnya karing, minyak karing boleh ya dicelup ke air, atau dengan air ludah kita. Tapi mau air ludah bau pak, tekun banyu aja. Wabil yadil yumna, dengan menggunakan tangan kanan. Wa du'a'u 'indahu fayaqul, dan membaca doa, Allahumma bayyid bihi asnani. Jarang orang baca doanya ini, padahal doanya bagus. Allahumma bayyid, ya Allah, putihakan, bayyid, putihakan gigi ulunnya dengan siwak tah. Bihi itu dengan siwak, asnani, gigi ulun. Wa syudda bi lisati, kuatakan gusi ulun. Wa sabbit bihi lahati, tetapakan langit-langit ulun nina. Wa barik li fihi, berikanlah kepada ulun keberkahan. Fihi itu berkat kayu siwak itu tadi. Wa asibni alaihi ya arhamar rahimin, dan berikanlah lawan ulun ya Allah pahala atas melakukan siwak itu tadi, karena banyak banget manfaat bersiwak. Cuman kita rancak kada ingat itu aja penyakitnya, itu aja rancak kada ingat tak bawa karena bandanya tak halus. Dan untuk faedah-faedah siwak ini sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Lawas sudah. Karena ini kita membahas masalah sunat sebelum berwudu, maka masuklah yang namanya siwak. Tapi cukup pembahasannya ketika ingin menggunakan siwak tersebut, doanya ada, selesai. Dapatnya pahala sunat siwak dah. Yang keempat, ghaslul kaffaini, membasuh telapak tangan keduanya, kanan kiri. Ilal qaw'ain, sampai ke pergelangan, dua pergelangan kanan kiri.
Wa yusanu ghaslahuma ma'an, dan disunatkan membasuh dua telapak tangan itu bersamaan. Wa yaqulu indahu, sambil membaca doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'mi wal halakah. Doanya itu. Jadi sambil basuh kedua telapak tangan sambil baca doa di situ. Masukkan ke jari jemarinya sampai ke pergelangan ini. Pergelangan. Kalau Bang ada sesuatu yang menempel di bagian tangan sini, baik itu bekas sisik iwak kah, atau cat kah, atau hal-hal yang lain yang menutupi anggota wudunya, dicek dulu. Kakinya dicek juga, dibasuh juga dulu sebelum berwudu nih. Bilanya pindah kita memakai sepatu yang bekaos, nah itu kan rentan bau, betis kita itu rentan. Kita harus peka dengan diri kita. Jangan setetayuhnya, bahasa Tanjung tuh. Jangan seadanya, biar aja orang aja nang berbau, bau ada. Jangan. Itu ketika sholat mempengaruhi nanti, mengaruhi orang, kesian, kebauan kena lawan bekas kaos kaki kita itu. Jadi mun kawan dibasuh dulu pakai sabun kah, yang ada sabunnya di WC di atas uduan itu digosok. Sekiranya kita yang ampun diri, wangi juga, harum. Orang yang di samping kanan samping kiri pun ada kebauan. Itu yang kaos hanya hitungan 3 hari aja tuh kada betapas bau dah. Apalagi mun kaos itu kena banyu. Tajajak banyu nih, berjalan pian di pelataran di muka tuh tajajak banyu, masukkan pulang dalam sepatu, pian berjalan setengah hari, acul sepatu tuh, bau tuh. Tekuhupnya. Mana bepaluh pulang. Itu yang harus dibersihkan dulu. Lihat ya, bila inya batis pian itu kena air licin, iya tuh. Bau tuh. Licin dijapai, kena banyu, itu ada modelnya tuh serat baunya itu menempel di batis. Kena bekas paluh tadi. Tekuhupnya berapa jam? 6 jam tekuhup dalam sepatu. Dibersihkan itu dulu pakai sabun. Dan doanya ini, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepada tangan kanan ulun ini keberkahan, dan lindungi ulun ya Allah daripada minasyu'mi wal halakah, kejahatan dan kehancuran. Yang kelima, al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung. Ta'riful madmadah, definisi daripada madmadah atau berkumur-kumur, hiya idkhalul ma'i ilal fammi wa takunu bil yadil yumna, memasukkan air ke muntung. Madmadah, kumur-kumur. Wa takunu bil yadil yumna, menggunakan tangan kanan. Wa yaqulu 'indaha, sambil membaca doa, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tolongi ulun supaya lancar membaca kitab suci Engkau ya Allah, supaya ulun ni rajin juga banyak berzikir lawan Engkau ya Allah. Wa tsabbitni bil qawli tsabit, tetapkanlah ucapan-ucapan ulun ni baik dunia sampai akhirat kena kada lepas daripada qaul yang dinamakan syahadatain, 2 kalimat syahadat. Itu yang dinamakan qaul sabit, 2 kalimat syahadat fid dunya wal akhirah. Kan bagusnya doanya. Ada asal memasukkan kamu untung aja banyak, kumur keluarkan, keluarkan, nang ketiga gancang belah mengumur berhemat pas mengeluarkan pas atau 4 juga gigi palsu pacul. Yang berikutnya ta'riful istinsyaq.
Definisi dari istinsyaq huwa idkhalul ma' ilal anfi wa yakunu bil yadil yumna, memasukkan air ke rongga hidung, wa yakunu bil yadil yumna, menggunakan tangan kanan, dan berdoa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ya Tuhanku, cium makanlah bau surga ka hidung ulun nih. Cium makan bau surga ya Allah, sesungguhnya Engkau yang maha meridai aku. Ridai ulun ya Allah, ridai ulun. Untuk memasukkan air ke rongga hidung ini menggunakan tangan kanan, cuman dibantu tangan kiri. Tangan kiri ini menutup lubang yang sebelah kiri ini, nah. Yang kanan berdahulu. Ini banyu nih. Masukkan. Sampai mana memasukkannya itu? Fil istinsyaq ayyus'idal ma bin nafasi ilal khayshum. Khayshum itu nang kayak apa? Sampai ke nih. Apa namanya? Bagian atas di hidung nih, nah. Bagian atas, tapi jangan sampai terlalu naik ke atas ini. Mau terlalu naik, pian yang lamas. Dikit aja. Langsung keluarkan. Tuh kelihatan tuh jana. Kalau kena cahaya matahari kelihatan yang keluar itu macam-macam ya. Bambun seberatan. Berarti pulang, tarik pulang. Keluarkan pulang 3 kali. Yang kiri pulang, tangan kanannya membantu. Ambil pulang. Amun pian nangka ini tasulisih kena. Tampian tasulisih. Kalau kota hirup. Jadi yang ininya untuk yang bagian kiri sininya, ininya yang menutup. Tangan kiri yang mengambil tangan. Keluarkan 3 kali. Kalau mengamalkan seperti itu, insya Allah dia terhindar daripada penyakit kepala yang sebelah tuh, sakit kepala sebelah. Kemudian inya kadang mau behengusan, demaunya behengusan. Terjaga di situ, virus-virusnya habis keluaran, bagus. Kadang mudah sakit kepala ini. Orang yang mengamalkan istinsyaq. Tapi yang kelebihan sampai lamas, minik kepala pian. Kebalikannya, kalau pusing, malah lemas. Kalau terlalu hiut. Dan yang terakhir adalah al-mubalaghatu fihima li ghairi shaim. Menyampaikan fihima itu adalah madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim, untuk orang yang pastinya kada rahatan puasa. Khususnya Ramadan. Siang-siang makruh jadinya kalau inya madmadah wal istinsyaq. Rahatan puasa lah, kalau malam kada apa lagi. Nah, jadi al-mubalaghatu fihima, menyampaikan 2 perkara sunat yang madmadah istinsyaq itu tadi di luar puasa. Hanya dapat sunatnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Itu untuk fikih. Selanjutnya adalah kitab adab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi hulumihi fid dharain amin. Adab menziarahi ulama. Di antara adab-adab ketika menziarahi ulama, yang pertama, izin terlebih dahulu ketika akan menziarahinya. WA dulu sidin atau telepon dulu. Adakah pian di rumah? Aurkah? Bila nyanyi sidin ada aur aman lunak bailang ya sidin. Bila bailang, mohon maaf, kita sebagai murid, anggap je ulun murid juga, bailang kepada paguruan, jangan tangan kosong. Bawakan sidin apakah? Jangan mengharap sidin nama nyurungi.
kita nang bepintar-pintar nukar makanan ka di luar dari iga sidin urakan ka pisang. Seperti itu adab murid terhadap guru. Ini kada guru nak bilang aja, ada apa yang ada datang, pokoknya mah harap sidin menyurungi. Ya Allah ya Rasulullah. Pas sidin surangan pulang di rumah, khadam kadada, bini kadada, sidin nak abut menyurungi banyu, lah menyiapkan nyinding itu. Luputlah kita, luput yang seperti itu. Jadi izin terlebih dahulu kepada perguruan atau kepada ulama-ulama. Walaupun ulama ini bukan dari guru kita atau kada pernah belajar lawan sidin, tapi sidin sekali berulama tetap kita menghormati juga. Tetap kita izin terlebih dahulu sebelum menziarahi sidin. Yang kedua, meminta wasiat dan nasihat darinya berdasarkan sabda Rasulullah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian bersama orang-orang yang lebih tua, bertanyalah kalian kepada para ulama, dan bergaullah atau berkumpullah kalian dengan orang-orang yang bijak. Duduk bersama orang tua, banyak dapat ilmu dari orang-orang tua nih. Belum ketujuh, bila sidin nih pejuang kah, atau sidin nih pokoknya bila diparaki ketujuh sidin berkisah, lalu ketujuh benar toh. Manapun nih perjuangan sidin bahari itu masalah kehidupannya kah, atau masalah perjuangan sidin membela negara kah, ramai itu kisah-kisah sidin. Banyak ilmu yang didapat dari sidin biasanya, dari orang-orang yang tua seperti itu. Kemudian bertanyalah kalian kepada para ulama di saat kalian tidak mengetahui permasalahannya atau lagi dalam masalah. Amun pian datang batakun hanya untuk menguji sidin, ketulahan. Apalagi dalam majelis, niatnya hanya untuk menguji keilmuan sang pemimpin majelis. Ada berkat ilmu pian. Karena niatnya lain dah. Ketika inya niat hanya menguji dan jawabannya tidak memuaskan, berarti inya mengukur dengan kepintaran inya. Jawaban biasa-biasa aja. Inya tahu dah jawaban tuh. Di Qur'annya ini tahu, hadisnya ini tahu, dalam kitab ini tahu. Ini takuninya bahasa. Lawan guru nang memimpin majelis nih, jawaban sidin seadanya, kada terukur lah lawan dirinya seorang. Akhirnya apa? Inya merasa lebih daripada pemimpin majelis itu. Lalu adabnya itu turun ke bawah. Ada adab jadinya. Karena niat mau uji, tidak boleh. Lain halnya orang hendak membuka majelis taklim, ada semacam persyaratan yang harus dilengkapi oleh seseorang yang mau memimpin majelis taklim tersebut. Misalkan dari MUI, ada instansinya yang khusus membidangi masalah itu, ranah mereka. Ada dewan dakwahnya misalkan di Tabalong sini. Mereka itu harus kerjasama dengan Kesbangpol nanti yang memberikan izin untuk membuka majelis. Kesbangpol juga bertanya nanti kepada MUI, oh ini orang ini layak kadanya memimpin majelis, layak kadanya memberikan ilmu, membuka majelis taklim, bujur kada ilmunya, siapa gurunya, di mana sekolahnya. Ya, jar MUI, sudah aman, sudah kami tes. Nah itu, jadi MUI berhak mentes seseorang yang memimpin majelis itu dari segi ilmu alatnya, dari segi ilmu baca Qur'annya, dari segi ilmu tafsirnya, hadisnya, kayak apa caranya menjelaskan lawan jamaah, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika sudah berjalan. Keburu jamaah banyak, ngalih dihambur dah, ngalih dibubarkan.
Oh, gurunya si ini, gurunya si ini, gurunya si ini. Berapa tahun ya sekolah? 2 bulan aja. Itu kan sekolah ngarannya. 2 bulan. Bun pian gin bisa. Oh, bulan berguru ini, tapi sebulan, 2 bulan. Ngaran si Den dijual. Ngaran si Den dijual jadi tameng. Ngarannya sekolah itu minimal 3 tahun. Itu minimal 3 tahun. Gurunya siapa jelas, oh ini banyak. Ada seikung 2 ikung aja. Kitab yang dipelajari ini. Sampai kena jenjang yang berikutnya. Siapa-siapa? Oh, ini guru fikihnya, guru tauhidnya, ini guru tasawufnya, sampai guru mursyidnya. Itu yang lebih baik. Orang nak memimpin majlis harus punya mursyid. Bila ingin memimpin majlis kada berisi mursyid, bahaya. Bisa layau karena kada nang mengarahkan inya. Ketika inya dalam salah, memang manusia tempat salah dan khilaf. Mungkin bisa salah, mungkin bisa hilaf. Tapi karena punya guru mursyid, sidin nang memadahi. Nih sidin, nang bujur kayak ini, nang kada bujur kayak ini. Jangan lagi yang kayak ini dibujurkan sidin. Ibaratnya tuh seperti itu gambarannya. Dalam mimpi bisa takur sidin, tangi sidin. Cara kisidin dalam mimpi, bingung aja orang. Nah, boleh kesalahan ingat. Oh, di situ salah jadinya. Entah kami kah berdiri, tagur sidin, atau behira kah sambil melihat HP, atau burukok, behira burukok. Nah, ada lawas, tagur sidin toh. Nah, yang seperti itu yang dimaksudkan. Ada yang mengarahkan. Jadi ketika ia memimpin majelis itu bukan ilmu sembarangan yang disampaikan kepada jamaah. Jadi bujur-bujur ilmu pengetahuan. Kitabnya jelas, gurunya jelas, yang dibacakan inya bujur. Jamaah mudah memahami. Jangan orang boleh lucu terus. Amun boleh lucu itu tuang kisah ngarannya. Amun berlucu sebentar-sebentar aja kan apa-apa. Sesuai lucunya itu sesuai koridor aja. Bila nyetakan fikih pembahasan masalah babul jima aja, nang mengantuk gin, ampih ngantuk. Sama tuh ulun juga kekawanan bahari. Paguruan ulun almarhum anak antung Raihan, guru Darussalam, melajari kitab Kifayatul Ahyar. Pas masalah babul jima, jadi nang guringannya tuh langsung mata, termasuk ulun. Apabila masuknya mohon maaf. Ini mencontohkan ingat pembahari aja, bukan ulun porno kada. Memang belak-belakan bahasa sidin. Apabila binian maaf lah, bentarilah ulun. Apabila ya sidin, kepala butuh masuk, langsung tertawaan, ya Allah ya Rasulullah. Bab jima bang, kada kawai. Maka inya wajib sudah mandi. Kepalanya ya nyara. Mun kayak itu aja sidin alang-alang karusakan lagi. Kayak kadang mengantuk nang kayak itu. Pembahasannya pas, bukan porno kada. Memang kayak itu. Nah, itu kalangan yang sesuai ranahnya untuk mentes seorang pimpinan majelis ini tadi. Ada salah-salah. Suruh baca doa, bujur kada bacaannya, bujur kada baris-barisnya. Ini baca Quran aja salah, apalagi yang lain bagiannya. Kalau kitab yang dibaca bahasa Arab gundul, tak salah masih wajar. Quran tak salah baca baris, game. Kasihan jamaah kasihan. Terdapat yang luput tadi, terdapat yang paget-paget. Lalu kada sampai, kada bersambung sampai Rasulullah jadinya. Kada bersana. Hanya keberanian diri aja. Itu hanya ranah dari MUI yang mentes seperti itu. Bagi murid kada berhak mentes. Lain ranahnya.
lain ranahnya. Itu adabnya lah. Dikit lagi, 3 menit. Yang ketiga, meminta doa darinya, karena para ulama termasuk golongan manusia yang paling baik setelah para nabi. Sabda Rasulullah yang berbunyi, khiyaru ummati man da'a ilallah wa habbaba ibadahu ilaihi, rawahu Ibnu Najjar. Sebaik-baik umatku, jar Nabi, adalah seseorang yang mengajak ke jalan Allah. Ya, bebuhan para ulama, bebuhan para ustadz-ustadznya, supaya jamaah ini bertambah kecintaan itu kepada Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya. Bila ulama seperti itu, bagus tuh, Fatihah terus. Jangan berlepas-lepas lagi bila ada ulama seperti itu. Tapi kada setiap ulama ahli pidato lah. Perlu dicatat, tidak setiap ulama ahli pidato. Dan tidak setiap yang ahli pidato itu ulama. Kenapa demikian? Ada ulama yang sidin itu pintar membaca kitab, paham segala macam, cuman sidin bila orang ke rumah aja nang beilang hanya daripada sidin, atau membahas hukum di MUI kan hanya sidin keluar, kada mau nang orang-orang banyak. Nah, ada ulama yang seperti itu, ada alim, amil orangnya, soleh, ada yang jenis seperti itu, ada nang kada bertimbul. Tapi yang masyhur ada juga, yang dimasyhurkan. Cuman lebih banyak yang mastur ketimbang yang masyhur. Bila nang kada besanat tadi, bila nang luput, mastur lain, masyhur lain. Masyhur ngarannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Oh ya, sebelum ada ketinggalan, supaya kita menambah wawasan adab ini, adab terhadap perguruan yang rutin nih, majelis taklim misalkan malam Senin, ini misalkan kita ambil contoh di sini. Insya Allah bagus bertahan. Cuman jangan sampai terjadi nantinya. Rutin sudah malam Senin, tiba-tiba, mohon maaf, ada kawan yang lain mengajak ke tempat majelis yang lain, yang hanyar misalkan. Ini adab lah, ini adab. Yang tadinya majelis sidin banyak orang yang seperti ini, tiba-tiba malam Senin berikutnya kosong sebagian. Bukan karena aur kesibukan rumah atau keluar kota, tidak. Pindah ke majelis sebelah. Itu kada beradab lawan perguruan. Kenapa? Perguruan pian seorang yang rutin tiap minggu pian tinggalkan. Berguru lawan nang ibaratnya umpat nang kasih itu sebelah. Jangan yang seperti itu. Kenapa? Kalau ulun pribadi dan dalam adabnya, silahkan kalian mencari guru kemanapun, silahkan. Kada masalah, malah bagus lagi, malah bagus. Cuman ketika jadwal itu sama, pas waktu itu, jangan pian tinggalkan guru pian yang rutin itu. Bila sidin tahu, sidin sangka, keberkahan ilmu pian tambur seperti itu. Lain halnya sidin ini ceramah di sini.
Yang satu jalan ke sana, pian memilih anak ke sana, silakan, itu kata bapak. Kata bapak itu. Nah, memilih ini guru yang sudah menjadi rutin, pian tinggalkan demi ke sana. Jangan. Kalau waktunya sama, tapi kalau waktunya yang berbeda, ada bapak. Misalnya yang malam Senin kebiasaan kita di sini, yang guru di lain malam Selasa atau malam Jumat, silakan cari guru sebanyak-banyaknya. Tapi jangan hilang dari guru yang pian rutinkan setiap minggu hanya gara-gara ada di sana. Adab kita terhadap perguruan seperti itu. Nah, itu aja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma 'alim 'alaina fi sidratil maut wa najjana minan nar wa rabbana al-jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah rabbil amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.